tanpa pewok jatuh tersungkur si nenek itu, langsung lepas. Begitu lepas, tidak pikir panjang, pedangnya itu langsung ditusukkan mulai dari punggung tembus ke dadanya. Jadi ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana setiap misteri memiliki rasa tersendiri. Aku mau lanjut ya teman-teman ya, kemarin cerita tentang stasiun apa ya guys ya? Stasiun hantu. Nggak lali aku judulnya. Stasiun hantu. Nah, kemarin kan ada berapa itu? 5 pemuda-pemudi. Nah, yang 2 ini sudah kena itu kan, ketangkap sama si nenek-nenek yang menuntut balas atas kematiannya. Nah, ada 3 gadis atau 3 cewek, yang 2 ini yang suka guyon itu ya. Satunya sudah ketangkep dan jiwanya sudah terperangkap di desa mati itu. Tinggal 2 lagi ya, kan ada 3 atau ceweknya itu, 2 yang sering ngobrol sendiri itu, yang 1 yang gadis bermantra itu, yang ngerti mantra tapi lupa baca itu ya. Jadi ada 3, kena 1, tinggal 2. Nah, gimana perjuangannya si 2 gadis ini menemukan goa atau terowongan untuk menemui bapak pengemudi kusir delman yang akan membawa mereka keluar dari desa mati itu. Langsung aja kita lanjut. Nah itu jadi gini, setelah yang satunya ketangkep itu kan, kemarin ceritanya kan sedikit gini ya, waktu ada perumahan kan sudah diingatkan sama si gadis bermantra ini, kalau ada perumahan jangan pernah masuk. Nah yang satunya itu kan, karena saking kepingin dibantu, dia itu merasa bahwa di rumah itu ada penghuni yang mau membawa dia, dan akhirnya terperosok kan, dia ditarik oleh jiwa-jiwa yang terperangkap di situ dan menjadi salah satu bagian dari mereka. Nah, tinggal 2 ini. Kemudian mereka berjalan mencari goa atau terowongan untuk menuju itu. Dalam perjalanan ini, temannya si cewek yang suka cerita tadi itu, ketemu sama ibunya. Rumahnya persis seperti rumahnya waktu di kampung. Jadi persis rumahnya itu persis, di depan tuh ada lapak jualannya kayak warung kecil itu. Nah, situ ada ibunya. Ibunya itu bilang gini, "Loh nak, kenapa kamu di sini? Ayo sini ikut ibu. Ayo sini." Nah, diingatkan sama gadis bermantra itu, "Jangan, itu pasti bukan ibumu itu pasti itu. Sudah, jangan pernah mengikuti apapun yang terjadi di daerah ini meskipun kamu mengenal dia. Itu bukan ibumu. Tapi dia itu ibuku." Dia masih ngotot seperti itu. Jangan dipegang tangannya sama si gadis bermantra itu. Jangan ikut. Nah, tapi si gadis ini tetap ngeyel, ngotot, kepingin ketemu ibunya untuk diselamatkan dan membawa keamanan untuk dia. Maksudnya seperti itu. Oke. Ternyata setelah dia mendekat, dipeluknya ibunya itu, dia menangis, "Bu, tolong saya, Bu, saya dalam kondisi." "Iya, tenang, ayo nanti kita keluar." Lah, belum sempat lama, ibu itu berubah menjadi si nenek seperti yang kemarin itu. Kemarin kan jadi kakek-kakek kan itu. Lah, itu karena perubahan wujudnya saja dari si nenek yang menuntut balas itu. Karena kondisinya dipeluk kan, begitu berubah, gadis tadi langsung terkejut melihat wajahnya bukan lagi ibunya tapi nenek yang mau membunuh dia itu. Nah, langsung kayak kemarin itu dicekik gitu ya, pakai tongkatnya itu. Nah, dia berusaha membalikkan badan, nah tapi sudah terlambat.
karena posisinya sudah dalam kondisi dicekek itu dari belakang, karena dia berbalik kan, setelah lihat mukanya ternyata bukan ibunya, dia berbalik. Nah, tongkatnya ini tiba-tiba berubah menjadi sebilah pedang samurai yang sangat tajam. Dia minta tolong sama gadis bermantra ini, tolong kak, tolong aku kak, tolong lepaskan ini tadi. Nah, ditolong, dipegang tangannya, ditarik, langsung secepat kilat si nenek ini menggesekkan pedangnya itu, seret, putuslah leher dari si gadis tadi itu. Jadi kepalanya itu coplok ya guys ya, kepalanya coplok, ditarik sama gadis bermantra, cuman dapati tubuhnya aja, tubuhnya jatuh tersungkur bersimbah darah bersama dia. Nah, tepat di badannya, jadi dia narik gini kan, narik, wah gadis itu tinggal badannya tok, kepalanya kan dipegang sama si nenek-nenek tadi itu, dipegang gini sambil tertawa terbahak-bahak, kamu tidak akan pernah lolos dari desa ini, kamu tidak akan pernah keluar, karena ya itu tadi, mereka adalah keturunan dari orang-orang yang dulu pernah menyiksa atau membunuh beramai-ramai itu tadi, ngeroyok itu ya si nenek itu. Nah, setelah itu jatuh kan tadi, dia jatuh, terus dia berusaha untuk lepas dari tindihan dari gadis yang kepalanya copot tadi itu. Nah, si nenek tadi itu kan bawa kepalanya ini masih bisa melihat ini, jadi matanya masih terbuka, mulutnya masih bisa bergerak, dia masih mengatakan tolong, tapi sudah terakhir kalimat itu, kemudian kepala itu dilemparkan ke si gadis bermantra itu, tapi nggak kena ya guys ya, cuma kena sampingnya, itu darahnya itu nyiprat sampai ke mukanya si gadis bermantra itu tadi. Susah payah dia menggulingkan badannya ini, karena badannya kan ya meskipun nggak gemuk tapi kan ya susah kan, itu gulingkan, berusaha lolos, lah kabur ini si gadis bermantra ini, kabur, lari, diuber sama si nenek tadi itu. Nenek ini kan pincang ya sebenarnya, tapi walaupun pincang ya guys ya, tapi gerakannya itu cepat sekali, pincang memang, tapi gerakannya itu kayak film yang dicepatkan itu loh, jadi cepet langsung mengejar. Nah tadi kan bawa pedang itu si nenek itu, pedang itu ditancapkan di paha sebelah kiri, di atasnya lututnya, nah, itu tancap sampai tembus. Nah, jadi gadis bermantra ini kemudian jatuh tersungkur, dan kemudian dia jalan menyeret-nyeret sambil diketawain sama si nenek tadi itu. Kamu selamanya tidak akan pernah keluar dari desa ini, karena dulu leluhurmu adalah yang telah membunuh aku, gitu sumpah serapannya si nenek yang menuntut balas ini. Terus diketawain gitu lah, gadis ini terus jalan nyeret-nyeret, berdiri, berlari, dia berusaha lari sebisa-bisanya dengan kondisi, nah ini pedang yang nancap di pahanya tadi itu. Pada saat dia lari, dia sudah mulai bisa melihat letak terowongan itu. Jadi terowongan itu sudah digambarkan sama kiai ya, kemarin kan aku bilang kan, dia sempat ke kiai konsultasi kalau ada ini, terus kemudian dikasih cincin tuh ya, yang kemarin di seri kemarin tuh kan ada cincinnya, terus dikasih amalan sholawat itu kan. Nah itu dikasih gambaran, itu ada terowongan, nanti di sana ada lampunya seperti gini lah, itu dia sudah bisa melihat lampu lentera yang ada di kanan kiri terowongan itu. Wah, itu berarti terowongannya itu. Dia ada segera lari ke situ. Wah, setelah dekat dia bersandar di terowongan itu sambil melihat lukanya tadi. Pedangnya itu diambil, terus kemudian pedang itu sebetulnya mau dibuang, cuman sama dia berpikir ini kalau dibuang, ini kan tadinya kan tongkatnya si nenek itu. Nah, kalau dibuang ini jangan-jangan nanti dibuat sama si nenek itu untuk senjata si nenek itu untuk membunuh dia tidak jauh dari temannya tadi kan, yang dipenggal tadi itu. Jadi nggak jadi dibuang. Baru saja dia mau berdiri untuk meneruskan perjalanan, ini udah di depan terowongan ya guys ya, mau masuk itu, ternyata si nenek itu sudah berada di depan pintunya terowongan itu sambil membongkok-bongkok gitu. Nah,
langsung dia dipegang. Nah, terus ini cincinnya ini terus digunakan sama dia. Udah dipegang kan, dipeluk gitu. Nah, dipeluk, ditawampar si nenek ini pakai cincin yang dikasih sama Pak Kiai atau Ustadz yang dulu pernah dia temui itu. Tanpa pewok jatuh tersungkur si nenek itu, langsung lepas. Begitu lepas, tidak pikir panjang, pedangnya itu langsung ditusukkan mulai dari punggung tembus ke dadanya. Jadi mana ya, di lantai itu kan tanah ya, tusukkan sampai tembus. Jadi nenek itu apa ya, kayak terkunci gitu ya, terkunci badannya kan ditusuk sampai tembus, tadi nancap ke tanah. Udah pikir dia, wah ini udah wes nggak bisa lepas ini, ada lari. Setelah lari dia berpikir lagi, loh itu neneknya nanti kalau lepas kan nguber nanti kan, ngejar dia kan nanti kan. Terus akhirnya dia berpikir balik lagi lah, balik. Nenek itu masih tertawa-tawa, kamu selamanya tidak akan pernah keluar dari tempat ini selama aku masih hidup. Wes nggak ngurus bacotan si nenek itu, pedang itu diambil, tangannya si nenek itu kan merangkak bisa kan, masih antu diputus, dibacok sama pedangnya tadi, kena yang tangan kirinya. Wah, belum sempat mau nusuk yang tangan kanan, walaupun dia cuman merangkak satu tangan. Ini gerakan nenek itu cepat sekali guys, jadi dia itu sudah bukan seperti makhluk biasa ya kan, sudah bentuknya sudah spiritual lah, jiwanya itu kan yang terperangkap di situ. Jadi langsung dia nangkep lagi kakinya, langsung ditusuk-tusuk sama si gadis itu, kena kepalanya, kena dadanya, tangannya tuh bacok-bacok gitu, tapi tidak bisa putus, yang putus hanya yang tangan kiri tadi itu. Nah, kemudian dilempar sama pedangnya, kena kepalanya, terus akhirnya terlepaslah pegangan tangan si nenek itu dari kakinya. Gadis itu meninggalkan si nenek itu. Nah, langsung sampai di ujung lorong atau di ujung apa itu tadi, terowongan. Nah, di situ bertemulah dia dengan si kakek yang tidak lain adalah suami dari si nenek tadi. Nah, kemarin kan tak ceritain kan, nah itu si kakek itu adalah suami dari si nenek tadi yang meninggal tertabrak lori itu loh, yang kemarin tak ceritain itu di video yang sebelumnya ya. Kalau pengen tahu ceritanya si kakek itu, nah, itu langsung menyambut, nah, ayo nak sini nak, segera naik lah, karena kondisinya memang sudah seperti itu ya, kan ininya kena tusuk tadi tuh, pincang-pincang kan, berdarah-darah kan, nah, dia sudah kondisinya jalan juga sudah sangat susah sekali. Nah, delman itu kan apa sih ngarani delman atau apa, itu kan tinggi ya, naiknya itu kan tidak bisa dia. Nah, dibantulah sama si kakek itu, karena kakeknya itu juga sudah sepuh ya, sudah tua, jadi tenaganya itu juga enggak seperti anak muda, ngangkat bopong si mbak pemantra ini, mbaknya ini enggak kuat. Si kakek ini baru mau naik, si nenek ini tetap mengejar dan berhadapan langsung dengan si kakek itu dan mengatakan, si nenek ini ngomong, kenapa kamu membantu dia? Dia adalah turunan dari orang-orang dulu yang pernah menyiksa dan membunuhku. Nah, maka si kakek ini mengatakan, sudahlah, sudah, jangan kau turuti dendammu, sudah terlalu banyak jiwa yang kau perangkap di tempat ini. Lepaskan gadis ini tidak bersalah. Tidak akan pernah aku lepaskan, anakku tetap bilang seperti itu. Dan akhirnya, nah, di pedangnya tadi itu yang dilempar tadi itu dibawa pakai tangan. Ini yang tangan kiri sudah buntung loh itu si nenek tadi itu, tapi kan masih tangan kanannya masih bisa megang pedang toh. Woi, kakek itu malah bacok sama pedang tadi, sampai bersimbah darah. Akhirnya nah, kakek ini jatuh tersungkur, tapi posisi gadis ini sudah naik di dalam delmannya tadi ya, delman atau apa tadi itu yang ada kudanya itu. Nah, terus yang nganu ini siapa, yang ngusiri ini kan tidak ada. Nah, di situ tiba-tiba datanglah seorang pemuda
dengan tas hitam dengan seorang gadis berbaju merah. Nanti tak ceritain lagi ini siapa sih pemuda dan gadis itu. Tiba-tiba si pemuda itu langsung bilang, ngomong sama ceweknya yang baju merah tadi, cepat kamu naik, antarkan gadis itu keluar dari desa ini, saya akan menghadapi nenek tadi. Itulah itu. Akhirnya si pemuda itu bertarung melawan si nenek tadi, dan cewek yang berbaju merah tadi segera naik ke delman tadi menggantikan posisi kakek kusir yang sudah jatuh bersimbah darah itu keluar dari desa tersebut. Nah, begitulah akhirnya si gadis bermantra ini diantarkan sampai ke sebuah stasiun. Nah di situ sudah ramai banyak orang, tapi dimensinya beda ya guys ya, bukan dimensi yang sekarang. Jadi stasiun itu masih di dimensi dulu, yang orang-orangnya itu orang lama. Jadi orangnya itu orang lama, orang Jawa kuno dulu. Nah, keretanya juga kereta kuno. Lah ketemu lagi dengan Pak Sep ya mungkin sebutannya, yang bawa kayak bendera itu loh, bukan bendera sih, tanda yang ada lingkarannya itu loh, yang kalau mau kereta berangkat. Sep itu bilang, kereta sudah mau berangkat, para penumpang segera naik, tapi bahasa Jawa ya, ini kan tak bahasa Indonesia, kan ngomongnya Pak Sep itu bahasa Jawa kuno. Yang gadis itu, gadis bermantra ini enggak seberapa paham, akhirnya dikasih tahu sama cewek yang baju merah, temennya yang cowok bertas hitam tadi itu, kamu segera naik, kereta itu mau berangkat, kalau kamu ingin keluar dari desa ini segera naik kereta itu. Begitu naik kereta itu berangkat, seret, dia kayak masuk ke apa itu ya, lubang cacing apa lubang waktu itu, seret, nah dia balik lagi ke masa yang sekarang, persis sebelum waktu dia melalui jembatan yang membawa dia ke dimensi lain. Jembatan itu yang jadi masalah, itu jembatan itu, memang jembatan itu adalah perbatasan menuju ke desa mati itu. Dan siapa dari anak turunnya pembantai nenek ini yang lupa membaca mantra ketika dia masuk ke jembatan itu akan terseret ke dimensi itu. Setelah dia balik ke zaman sekarang, dia kayak terbangun dari mimpi gitu, terkaget, dilihat jamnya masih tetap seperti yang dulu pertama kali dia sebelum masuk ke jembatan itu, tapi posisinya kan belum masuk. Langsung dia bacakan mantranya, lah kemudian dia berharap-harap cemas jangan sampai dia masuk ke dimensi itu. Sampai masuk ke jembatan, sampai selesai jembatan itu dilalui, dan ternyata dia selamat, tidak terseret ke jembatan itu lagi. Nah, disitulah dia terselamatkan dari kutukan nenek penuntut balas dari keturunan orang-orang yang dulu membantai dia itu. Nah, terus kemudian dia ingat, nah kalau dia tertusuk pedang kan itu, nah, kemudian kan pakai rok segini kan itu kan, nah, roknya itu dibuka, bekas lukanya itu ada guys, ternyata gitu itu. Berarti kejadian itu bukan mimpi atau bukan apa ya, bukan ilusi atau sekedar halusinasi, bukan. Kejadian itu nyata, karena luka yang tadi kena kakinya di atas lutut itu tetap ada di situ, tapi kondisinya udah kayak luka yang sudah bertahun-tahun gitu, udah bertahun-tahun sembuh itu loh. Jadi sudah bukan mengering, sudah sembuh, cuman bekasnya aja, bekas tembus dari sini tembus, ada luka itu ada. Sampai ke stasiun di mana dia berhenti, pemberhentiannya dia, jadi dia berhenti di situ, terus dia turun. Nah, waktu turun itu, ini yang lebih misterius lagi. Ternyata dia mengalami
cacat guys. Jadi bekas lukanya tadi itu membawa cacat. Jalannya itu sekarang si gadis itu pincang. Jadi terserat. Tadi kan sadar kan, sadar terus bangun dulu, sadar dia kalau ternyata ada tusukan, bekas tusukan. Dia masih belum tahu kan, dia belum berdiri dia. Setelah berdiri ternyata dia rasakan susah untuk berdiri. Ternyata lukanya itu membawa cacat seumur hidup. Akhirnya gadis itu kalau jalan pincang sekarang. Jadi dia keluar itu dia sampai menangis, sampai sebegininya dendamnya si nenek itu, sampai membuat dia terpaksa harus cacat seumur hidupnya. Padahal masih muda itu. Terus turun, disamperilah dia sama seorang cowok. Nah, cowok itu kemudian memberikan apa itu, teken itu apa guys, yang buat orang nggak bisa jalan dulu, kruk apa itu yang ya itu loh, yang buat kalau orang kakinya pincang lah, bantu itu loh lah itu. Nah, jadi cowok itu menemui itu terus ngasihkan kruk atau alat bantu itu loh, yang orang kakinya cacat dulu guys. Mbak, ini kruknya atau alat bantunya ketinggalan loh. Aku pakai ini. Loh kan Mbak tadi kan duduk di situ, ini nggak sampean bawa. Saya duduk di yang sebelah situ. Mungkin sampean lupa, makanya jalannya kok pincang-pincang. Kan yang duduk situ cuman Mbak tok, berarti kan punya sampean. Dia tambah nangis, si cewek itu tambah nangis, ya Allah sampai seperti gini. Luka yang terjadi di dimensi apa itu, stasiun hantu itu yang membawa dia ke desa mati itu sampai menjadikan luka yang serius seperti itu. Karena menangis, nah kemudian cowok ini bertanya, kamu pasti masuk ke desa mati ya? Kaget mbaknya itu, udah lihat, si cowok itu lihat, kamu kok tahu? Itu lukamu itu berarti kamu dapeti ketika kamu masuk ke desa itu. Iya, coba lihat dibuka sama dia. Nah itu lukanya. Iya, ini aku dapat di situ. Lah di sini guys, ternyata cowok itu juga sama. Dia pernah dibuka dadanya sama dia. Aku juga sama mbak. Dia ditusuk sama si nenek itu. Sama samurainya itu. Tembus dari dada, tembus ke punggung. Dilihat no, saya juga sama mbak. Saya juga korban, dulu leluhur saya adalah yang membantai nenek itu. Kamu bisa keluar, iya. Kamu dapat apa? Ya sama, saya juga punya cincin ini yang menyelamatkan saya. Ternyata mereka bertemu dengan kiai yang sama dan diberikan senjata yang sama. Karena ya di sebelumnya kan tidak ceritain. Nah, Kiai Ustadz itu kan juga salah satu penduduk dari situ, tapi dia adalah keturunan dari orang yang tidak membantai nenek itu, yang memberikan solusi, yang memberikan jalan, dan itu memberikan apa? Kayak jimat gitulah, atau senjata yang digunakan untuk keluar atau melawan si nenek itu. Tanpa pikir panjang, cowok itu langsung bilang ke mbaknya tadi, kita senasib ternyata, tapi alhamdulillah sekarang kita sama-sama selamatnya. Terus kemudian enggak pikir panjang, si cowok tadi itu langsung nembak mbaknya tadi, kamu mau enggak jadi pacarku? Udah kita seriusan aja. Kaget sih mbaknya tadi, tapi kondisiku seperti gini loh, aku sekarang ini cacat seumur hidup. Dia juga menunjukkan, aku juga sama, aku juga cacat seumur hidup, tapi alhamdulillah kita sama-sama selamat. Keduanya akhirnya sama, si cewek ini kemudian menangis dan kemudian dipeluk sama si cowok tadi itu. Di sini berakhir kisah itu. Sampai ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana setiap misteri membawa rasa tersendiri.